Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di kolom sinema. Seperti biasanya, kita akan mereview atau membincangkan film yang sedang trending di tengah masyarakat. Film yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah film yang pada bulan Maret lalu menjadi film fenomenal, menjadi film yang menggait penghargaan Best Picture di Oscar 2021. Film ini berjudul Coda. Nah, mungkin banyak teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan film Coda ini. Gila nih si film, menurut saya film yang apa ya? Saya ceritakan deh sinopsisnya seperti ini. Seorang anak yang hidup di tengah keluarga yang menderita tunarungu, ayahnya tunarungu, ibunya tunarungu, kakaknya tunarungu, dan dia menjadi anak perempuan yang bisa mendengar dan bisa berbicara normal seperti itu. Kemudian dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi, kemudian di sekolahnya dia mencoba untuk masuk komunitas menyanyi, dan teman-teman bisa membayangkan sendiri bagaimana pergolakan batin antara seorang anak yang hidup di tengah-tengah keluarga tunarungu, tapi dia memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi. Nah, kemudian di dalam keluarganya si anak ini memiliki tugas yang penting, karena keluarga ini merupakan keluarga nelayan yang mata pencaharian sehari-harinya itu mencari ikan di laut. Dia menjadi semacam pemandu bagi keluarganya agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, singkat cerita, karena si anak ini memiliki keinginan untuk menjadi penyanyi, tapi di sisi lain dia juga harus menjadi komunikator untuk keluarganya berkomunikasi dengan orang lain. Dia dilanda dilema yang sangat berat antara apakah dia harus mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang penyanyi dan meneruskan kuliah di universitas khusus musik, atau dia lebih memilih mengabdi kepada keluarganya dan terus menjadi fasilitator untuk keluarganya berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Dan ini film yang film yang membagongkan, karena si penulis film ini sangat cerdas. Jadi enggak salah mengapa pihak Oscar memilih film Coda ini menjadi film Best Picture 2021. Karena yang kita tahu, film ini tidak tayang secara serentak di bioskop, tapi film ini tayangnya di layanan streaming di Apple TV. Seperti itu, pada tahun 2021 si Apple TV ini membeli hak siar si Coda dan mempublikasikannya secara besar-besaran di layanan streaming milik mereka, dan hasilnya pada Oscar 2021 film ini menjadi film yang fenomenal seperti itu. Dan di akhir cerita tadi, si anak akhirnya setelah mengalami pergolakan batin yang hebat, setelah mendapatkan pertentangan bahkan dari sang ibu, bagaimana si sang ibu di dalam film Coda ini merasa ketakutan, bagaimana nasib keluarga kita, bagaimana nasib kehidupan keluarga ini kalau kamu memilih untuk tinggal di luar kota dan berkuliah di luar kota. Tapi si anak ini dengan keteguhannya yang kuat, dengan dukungan dari si pelatih menyanyinya, dia tegas menyatakan sikap untuk, saya walaupun hidup di keluarga yang tunarungu, tapi saya punya kehidupan sendiri yang harus diperjuangkan. Saya ingin menggapai cita-cita saya ingin merasakan hidup bersama orang-orang lain selain hidup di tengah keluarga yang mengalami tunarungu. Dan pada akhirnya
dengan segala problem, ya namanya orang tua, mau sekeras apapun mereka meminta, pada akhirnya mereka luluh juga. Si orang tua ini, si ayah dan ibu ini lebih mementingkan kemajuan anaknya gitu untuk bisa berkuliah di sekolah khusus musik, di universitas khusus musik. Kawan-kawan, film Coda ini adalah film adaptasi dari dari film drama Prancis yang tayang tahun 2014 kalau tidak salah. Film Prancis Belgia kalau tidak salah, dan diadaptasi oleh Amerika, dan aktor utama yang berperan di sini adalah aktor kebanggaan Netflix yang bernama Emilia Stone kalau tidak salah. Saya pernah menonton salah satu serial yang dibintangi oleh remaja ini. Serialnya berjudul Lock and Key yang tayang pada tahun 2020, dan serial ini mendapatkan penghargaan yang banyak juga hasil dari peran dia sebagai tokoh utama di serial itu. Dan di penayangan film Coda di seluruh dunia, film ini berhasil mendapatkan 59 penghargaan internasional kalau tidak salah, dari 155 nominasi yang berhasil mereka dapatkan. 59 nominasi diantaranya mereka berhasil menggayat penghargaan tersebut. Dan si Emilia Stone ini yang memerankan tokoh utama itu tidak main-main, belajar bahasa isyarat selama 9 bulan. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana si aktor memerankan seorang anak yang hidup di tengah keluarga yang tunarungu dengan segala keterbatasan. Dia sampai berlatih 9 bulan untuk mempelajari bahasa isyarat. Itu bukan sesuatu yang mudah, dan ternyata si pihak penggarap anjing ton anjing dipotongnya. Dan proses seleksi si aktor utama ini tidak tanggung-tanggung juga. Pihak penggarap film ini menyeleksi ratusan remaja perempuan untuk memerankan satu tokoh utama ini, dan tokoh ini bisa dibawakan secara natural, secara emosional oleh seorang Emilia Jones, yang pada faktanya ini adalah film pertama bagi remaja ini. Sebuah apresiasi tentu dari para pegiat film di dunia. Dengan film pertama dan langsung mendapatkan penghargaan yang banyak dan pujian yang banyak bahkan dari seluruh kritikus film. Ini memuji-muji film dari Coda ini, walaupun banyak pertentangan. Setelah munculnya film ini ada pertentangan bahwa seharusnya yang memerankan yang memerankan tokoh difabel ini haruslah orang-orang yang difabel, yang memerankan tokoh tunarungu ini harusnya orang-orang yang tunarungu. Pun pada film ini sebenarnya tokoh sang ayah yang diperankan oleh Troy saya lupa namanya, itu memang aktor tunarungu yang mencetak sejarah di Oscar sebagai aktor tunarungu pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik. Selama perhelatan Oscar yang sudah digelar 94 tahun, baru pertama kali ini pada Oscar 2021 seorang aktor, kita bisa sebut seorang aktor difabel, mendapatkan penghargaan. Ini bukti bahwa di hadapan
berkarya di hadapan halayak, orang-orang difabel, orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu memiliki hak yang sama untuk bisa berkarya, untuk bisa berakting, untuk bisa memerankan satu tokoh yang bisa diapresiasi oleh para sineas perfilman. Seperti itu. Pokoknya teman-teman harus nonton film Coda karena sangat sayang untuk dilewatkan setelah pada perhelatan Oscar 2019 kalau tidak salah. Ada film dari Asia yang juga mendapatkan penghargaan Best Picture, yaitu film Parasit. Dan dari sini saya film-film yang berhasil mendapatkan penghargaan di Oscar itu memang film-film yang syarat dengan isu sosial yang ternyata tidak terlalu memerlukan, di dalam filmnya tidak terlalu memerlukan efek-efek CGI yang mewah, kemudian aktor-aktor ternama. Justru film-film yang mungkin dianggap kelas 2, dianggap middle, tapi nyatanya bisa menjadi sebuah karya yang fenomenal. Pasti di antara teman-teman di sini juga sebelum film Coda ini mendapatkan penghargaan di Oscar kurang begitu mengetahui deretan aktor yang membintangi film ini. Dan saya yakin bahwa film-film yang mengangkat isu-isu semacam ini akan mendapatkan tempat di hati penontonnya masing-masing. Film yang syarat emosi, film yang bagi sebagian orang membuat banjir air mata. Tapi lucunya di film ini tidak full menguras emosi dan air mata. Ada adegan-adegan dan jokes-jokes yang lucu juga. Dan saya menangkap sesuatu yang menarik dalam film ini bahwa kebiasaan di kita, orang-orang yang difabel atau tunarungu itu harus didampingi oleh perantara-perantara yang bisa menjembatani komunikasi antara mereka dengan orang lain gitu. Tapi dalam film ini kita disuguhkan bagaimana sebenarnya orang lain yang harus mengerti juga bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang keterbatasan seperti ini. Ada satu cuplikan yang menarik dalam film ini yang si tokoh utama memiliki kakak yang juga tunarungu, dan si kakak ini berkata bahwa jangan selalu kita yang harus mengerti orang lain, tapi orang lain juga harus mengerti bahasa-bahasa yang kita sampaikan, walaupun bukan dengan bahasa verbal tapi menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Itu hal yang penting, pesan yang penting gitu yang bisa saya dapatkan di film ini. Oh, ternyata kita juga harus punya perhatian lebih, kita juga harus mulai peka dan sadar bahwa kita juga harus mempelajari bahasa-bahasa komunikasi yang digunakan oleh kawan-kawan kita yang menyandang disabilitas atau difabel seperti itu. Jangan selalu mereka yang harus memaksakan diri untuk bisa berkomunikasi dengan kita, tapi orang-orang yang normal gitu, diberi kesempurnaan fisik juga harus mulai belajar cara untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang punya keterbatasan. Mantap pokoknya untuk Coda, dengan segala pujian dan dengan segala hasil yang diraih. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak film-film yang tidak hanya semata-mata menunjukkan kebolehannya di efek CGI atau menggunakan aktor-aktor besar, tapi lebih kepada esensi bagaimana seharusnya film itu sampai kepada masyarakat, bagaimana bahwa film itu bisa menyadarkan masyarakat dan memberi pesan yang penting, karena fungsi film di tengah masyarakat itu menjadi jembatan antara apa yang ingin disampaikan film dengan kenyataan yang ada di tengah hiruk pikuk
masyarakat. Seperti itu kawan-kawan. Kawan-kawan juga bisa menonton film-film lain yang tahun-tahun sebelumnya mendapatkan penghargaan-penghargaan di Oscar. Karena film-film Oscar ini memang memang layak untuk dapat penghargaan dan memang sangat layak untuk ditonton. Mungkin itu yang bisa saya bahas. Kawan-kawan kalau punya rekomendasi film yang harus saya tonton dan juga mungkin bisa kita review di kolom sinema, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe